mau ke gereja, sampai parkiran dia baru berhenti marahnya. Itu mobil, dashboard, mau apa berantakan semua. Padahal dia mau jadi song leader. Baju saya udah sobek semua. Di mobil, di dalam mobil, karena ditarik-tarik ini, ya saya nyetir sambil, bayangin kalau kadang-kadang sampai ditarik sampai goyang gini di Jakarta kan bisa bahaya kan. Sampai ke parkiran. Sampai parkiran depan gereja. Baju saya itu sobek semua. Akhirnya Superman sih udah ganti baju. akhirnya saya mesti ke toko dulu. Nah, itu gimana Ibu? Suami saya di luar soalnya. Oh, waktu tetap Ibu konsen bisa mimpi dia. Konsentrasi. Kalau itu sebenarnya saya bukan kecewa, tapi saya malu. Kenapa kok orang yang seperti itu bisa di mimbar gitu? Karakter buruk maksudnya gimana? Diapain Bapak? Ya setiap hari diajak berantem, pukulan, tendangan, tarik rambut. Baju saya itu yang sobek-sobek itu banyak. Karena saya nggak kuat, saya berangkat ke Jakarta. Pertama saya sendiri dulu, kemudian istri menyusul. Padahal harapan saya mudah-mudahan nggak nyusul. Ya, tapi Bapak juga ya. Beliau adalah seorang pemimpin pujian gereja yang menghadirkan hadirat Tuhan dengan suara yang lembut dan sangat memberkati para jemaat. Tapi apakah kelembutan dan hadirat itu hadir juga di dalam rumah tangganya? Kita akan berbincang. Wah, Pak Romo ya? jangan pakai Papa, Romo aja. Romo dengan Ibu. Karena Vivi. Romo itu panggilannya artinya Pak. Iya, iya. Bapak. Jadi Pak Romo Bapak-bapak. Iya, Pak bisa nggak mau ya, Bapak-bapak. Romo dengan Ibu Vivi. Iya. Jadi pasangan yang serasi ya. Aduh, mirip-mirip ya. Iya, luar biasa ya. ini serasi. Tapi sebelumnya Serasa. Nah, kita mau tanya nih. Istri ini kan seorang pemimpin pujian. Wah, hadirat Tuhan kalau udah muncul, haleluya. Mungkin ya kan. Tapi ketika di rumah, apa yang Romo rasakan? Coba ceritain. Iya. Setelah kami menikah itu kan otomatis kita jadi tahu ya karakter istri kita. Sedangkan waktu berkenalan dan pacaran kan seolah-olah seperti bidadari. Romeo and Juliet. Iya, tapi tapi begitu perjalanan menikah, sedangkan dia udah tahu firman, tapi kok seperti ini, keras sekali orang. Contohnya Pak. Jadi kalau dia itu ada masalah-masalah kecil, jadi sebenarnya bukan masalah ekonomi, mungkin karena saya salah bicara atau mungkin masalah apa ya hal sepele lah. Itu dia seperti orang yang kerasukan. Wow. Jadi marahnya kerasukan, bukan marah-marah biasa. Jadi kita bisa melihat dari apa? Sorot mata, dari getaran-getaran tubuh ketika marah. Itu berapa tahun Pak? Maksudnya pernikahan baru mulai atau? Baru-baru mulai. Kira-kira kita habis pemberkatan ya kira-kira bangsa sebulan 2 bulan udah ketahuan karakternya, karakter yang buruk tadi. Bapak diapain Pak? Karakter buruk maksudnya gimana? Diapain Bapak? Ya setiap hari diajak berantem. Contohnya? Pukulan, tendangan, tarik rambut. Baju saya itu yang sobek-sobek itu banyak. Udah baju dikit, tinggal dikit lagi disobek-sobek terus. Seperti apa ya? Dunia itu benar-benar gelap bagi saya. Karena apa? Usaha saya juga mengalami kebangkrutan dan saya sangat menderita, nggak punya apa-apa. Kemudian kami punya anak 1, karena saya nggak kuat, saya berangkat ke Jakarta. Pertama saya sendiri dulu, saya bekerja, kemudian istri menyusul. Padahal harapan saya mudah-mudahan nggak nyusul, ya, tapi Bapak juga ya. karena pengen trauma kali. Iya trauma sebenarnya, tapi kemudian istri nyusul. Akhirnya kan kita terima. Nggak mungkin saya punya anak nggak ada ibunya. Saya kasihan gitu kan. Akhirnya istri menyusul. Anak saya waktu itu saya taruh di saudara saya di Lampung. Istri ikut ke gereja. Kemudian dia mulai belajar melayani. Sampailah dia akhirnya menjadi song leader. Karena memang background dia vokal. Tapi waktu istri sudah melayani masih suka siksa
Masih. Jadi itu justru semakin meningkat pelayanannya. Semakin meningkat juga nyiksanya. Tapi kemarahannya itu tetap aja masih apa ya, suka kekerasan luar biasa. Disiksanya itu seperti gimana? Ya pukulan, kekerasan KDRT, pukulan, tendangan, verbal. Misalnya gini, katakanlah kadang-kadang ada banyak kata-kata, kadang-kadang dia juga namanya ada bohongnya juga gitu kan. Itu meletup jadi besar. Jadi ngomong gitu ya, saya mesti hati-hati loh Pak. Kita bercanda-bercanda ketawa nih. Ada kata-kata saya langsung nyakiti hati dia gitu, atau tersinggung dikit, bisa meledak. Kenapa Bapak tidak melawan? Nah, di situ Tuhan mengajari saya untuk seperti dia, mengampuni. Oh, keren Bapak. Jadi Tuhan selalu berkata, ketika Tuhan disalib, ada kata-kata terakhir Tuhan, apa? Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, jarang-jarang suami kayak Bapak. Jadi ketika saya melihat istri saya marah gitu, main ini, saya selalu ampuni dia Bapak, karena ini bukan istri saya. Bapak pun nggak pernah berpikir untuk bercerai, Pak? Ya, tadi yang pertama tadi sempat berpikir, kadang-kadang saya kadang-kadang sempat menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya istri seperti ini? Sempat kaget kan awal-awal, shock. Nah itu nggak pernah coba pisah atau laporin polisi gitu? Kalau laporin polisi enggak sih, tapi kalau pisah artinya kan itu saya tinggal ke Jakarta itu. Cerita saya tinggal ke Jakarta itu sebenarnya saya mau ninggalin dia. Saya diajar waktu itu dari jam 9 pagi kali ya. 9 pagi? Iya, sampai mungkin jam 12. Marahnya tuh nggak berhenti-berhenti. 9 pagi sampai jam 12? Iya, marahnya itu istirahat dulu kali gitu ya? Mungkin menyesuaikan jam makan siang kali ya. Nih ibu ini sebenarnya lagi cari sparring atau apa? Kita tanya ibunya dong. Waktu kejadian saya pukul gitu tuh seperti ada satu kepuasan gitu loh. Maksudnya kekesalan itu benar-benar dituangin semua. Sebenarnya ada rasa penyesalan gitu loh. Aduh kasihan, menyesal gitu tuh. Pokoknya ada rasa penyesalan. Nah, cuman yang jadi masalah itu setiap ada masalah kecil lagi saya melakukan, tapi sesudah melakukan ada penyesalan seperti itu. Berarti bisa dibilang lah waktu kayak pukulin, tendangin itu nggak ada kontrol ya Bu ya? Maksudnya kayak hilap loh itu ya, lepas aja gitu. Iya, Gelap gitu lepas. Semakin dia lawan, saya semakin tambah kencang lagi. Tahu dia suami saya tuh tahu seberapa kapasitas kekuatan saya tuh. Kita lihat aja udah. Ibu ini emang ada latihan taekwondo, Iya. karate, apa gitu loh. Bela diri tradisional sih dulu waktu Silat? kecil. Iya, silat-silat tradisional gitu. Kayak merpati seperti putih. tapak suci yang kayak gitu-gitu saya Pernah belajar. ikut itu ya? Iya. Dan di sekeliling teman-teman saya tuh walaupun teman-teman laki-laki, saya yang paling jagoan dulu waktu kecil. Oh, berarti sabuknya udah lumayan tinggi berarti. Mau coba? Nanti aja Bu. Keren ya Bu ya. Nah, kita tanya Ibu nih. Waktu Ibu memukul suami, tapi juga di gereja juga Ibu mimpin pujian kan. Perasaan Ibu seperti apa ketika di gereja melihat suami, terus ketika Ibu pulang gereja mungkin juga langsung marah-marah? Coba Ibu ceritain dong itu. Sebenarnya ya, di saat saya pelayanan di gereja, itu memang jarang dengan suami saya. Jadi memang suami saya tuh udah nggak ke gereja tuh sekitar 6 tahunan lah. Bener-bener nggak. Tapi suami saya tuh selalu di rumah tuh belajar firman. Baca firman itu saya tahulah suami saya dari pagi bangun dia berdoa. Pokoknya itu selalu dia lakukan. Nah anehnya kalau ada suami saya sama-sama ibadah, itu benar-benar saya nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Apa yang Ibu pikirin? Punya rasa malu, mungkin Roh Kudus itu ya, malu lu mukulin itu orang itu, sementara kamu di sini kudus-kudus, holy-holy, haleluya gitu. Itu terintimidasi. iya, jadi tapi kalau nggak ada suami, wow, itu memang benar-benar haleluya gitu ya. itu. Iya, tapi kalau ada itu benar-benar kayak
ilmunya udah kayak udah nggak berani nih, ada pawangnya gitu. Ibu pernah mengalami disiksa kah atau traumatik atau sesuatu yang akhirnya menjadi sebuah luka? Memang saya ini sebenarnya kan anak satu-satunya. Saya tuh anak tunggal, tapi saya dididik sama orang tua saya tuh bukan anak yang manja. Bapak saya juga orang tua keras gitu. Dan ibu saya itu dominan. Ke bapak? Iya, ibu saya tuh dominan ke bapak. Walaupun bapak itu kalau mukulin saya udah kayak apa tahu gitu, tapi bapak saya tuh takut sama ibu saya. Itu pemandangan setiap hari yang Setiap hari saya melihat seperti itu gitu. Jadi semuanya itu ibu lah gitu. Nah, semasa waktu kecil tuh saya ibu bapak saya tuh sering nggak ada di rumah. Jadi saya dengan kakek nenek saya gitu kan. Nah, nenek saya tuh memang galak juga gitu. Nah, sebenarnya nenek saya juga dominan ke kakek. Iya, tapi kakek saya tuh sayang banget sama saya. Jadi selalu belain saya. Jadi nenek lebih dominan ke kakek, iya. Bapak lebih dominan ke ibu. Ibu lebih dominan. Ibu juga itu. merasakan seperti itu. Dibesarkan di tengah keluarga wanita dominan. Wanita dominan. Kebetulan di dalam keluarga saya itu banyak sekali saudara-saudara saya tuh banyak yang istrinya ada 3, istrinya ada 2, terus ada ibu tapi punya suami 2, itu ada di dalam keluarga saya. Iya, jadi saya ini sebenarnya tuh udah benci banget deh sama laki-laki gitu, udah kayak bukan saya pecinta sejenis, bukan. Tapi saya udah kayak sama laki-laki tuh udah kayak protek banget gitu loh. Karena selama ini yang saya lihat laki-laki tuh kejam, laki-laki yang selingkuh, yang ini. Jadi saya udah trauma sendiri gitu loh. Nah, bentar Bu, Ibu bilang trauma sama laki-laki. Ketika Ibu menikah dengan suami, jadi yang Ibu pikirkan gua harus taklukkan ini laki-laki gitu? Sebenarnya saya nggak punya pikiran seperti itu. Nah itu ya, ketemu sama suami saya tuh saya melihat suami saya, dan percaya nggak, suami saya tuh kalau lagi ngomong gerak-gerik itu persis bapak saya. Jadi mengingatkan ya? Iya. Dan, makanya kesel ya? Nah, dan bapak, jadi gimana ya, kesel-kesel tapi cinta gitu loh. Iya. Mukul-mukulin tetap anak 3 ya Bu ya? Berarti bisa dibilang situasi dari ibu kecil itu memang kondisinya seperti itu keluarga. Iya. Membentuk ya. Jadi membentuk karakter, sifat. Bapak kan jalani pernikahan yang cukup rumit pada waktu itu ya. Bapak memasak, menyuci piring, menyuci baju juga? Ya, semua pekerjaan di rumah itu semua saya. Padahal Bapak juga kerja. Jadi sambil kerja tetap sempat untuk melakukan itu. Kenapa Bapak mau melakukan itu, nggak bilang? Bapak nggak mau ngomong ke istri? Iya. Bu, nyuci dong, gantian dong. Sudah ngomong, jadi kalau ngomong gitu pukul lagi, misalnya Begitu waktu itu kan gitu. Nggak kerja tapi ya? Kerja sih, cuma suami saya tuh bahasanya halus, nggak yang kamu gimana sih? Enggak. Ibu ngeliat itu gimana? Ya bodo amat. Apa ya? Ibu pikirkan emang bodo amat. Emang gue pikirin gitu. Tapi iya memang mungkin karena Bapak nggak mau nyuruh, karena kalau nyuruh langsung di... Wah, udah tuh. Dia kan dari muka, dari ini udah kelihatan. Misalnya saya mau nyuruh, saya kalau marah akhir-akhir itu, misalnya saya mau ngasih tahu istri, itu siapa yang saya kasih tahu? Anak saya. Anak saya itu saya panggil, saya ajak ngobrol. Misalnya katakan dia melakukan kesalahan, misalnya masalah hal sepele tadi. Kamu harus belajar nyuci. Jadi orang itu nanti kelak kamu punya suami, kamu harus belajar masak gitu-gitu. Jangan jadi wanita yang terlalu merendahkan suami. Itu sebenarnya saya tuh ngasih tahu dia sebenarnya. Gak berani ke istri, baru Tapi istri nggak denger dong. Iya denger, tapi ya bodo amat. Bodo amat. Lucu juga ya. Benar. Anak saya tuh udah tahu kalau ini sebenarnya bukan buat saya nih, ini buat mami nih. Terus anak bapak bilang, gue jadi objek deh. Tapi kan kita harus meredakan rumah tangga. Pernah loh saya tuh nganter mau ke gereja, sampai parkiran dia baru berhenti loh. Berhenti marahnya. Itu mobil, dashboard, mau apa berantakan semua. Padahal dia mau jadi song leader. Berhenti marahnya itu di parkiran.
Itu yang bikin Bapak nggak Baju kecewa. saya udah sobek semua. Di Di dalam mobil, karena ditarik-tarik gini, ya saya nyetir sambil, bayangin kalau kadang-kadang sampai ditarik sampai goyang gini di Jakarta kan bisa bahaya kan. sampai ke parkiran. Sampai parkiran depan Baju- gereja. Baju saya itu sobek semua. Kalau Akhirnya- Superman sih udah ganti baju ya Pak ya. Akhirnya saya mesti ke toko dulu. Baru ke Beli baju- gereja. Beli baju baru. Nah, waktu ini lanjut dulu nih. Iya. Waktu baju Bapak sobek-sobek beli ke toko terus Ibu mimpin pujian. Nah, itu gimana Ibu? Suami saya di luar soalnya. Oh, waktu tetap Ibu konsen bisa mimpin pujian. Konsentrasi. Tapi begitu lihat suami saya masuk ya hilang lagi konsentrasinya. Tapi Bapak akhirnya kecewa maksudnya kecewa juga sama gereja ya. Karena Bapak ngelihat aduh, istri di situ haleluya, di rumah nyiksain Bapak. Kalau itu sebenarnya saya bukan kecewa, tapi saya malu. Malu sama siapa? Malu sama diri saya sendiri. Saya bayangin tadi seperti itu dia marahnya, sekarang di atas, saya malu. Orang memang nggak tahu. Apa yang Ibu Bapak rasakan ketika ngelihat istri jadi song leader yang begitu bisa membawa jemaat untuk menyembah, dan Bapak juga di posisi itu harus sebagai jemaat juga, tetapi sebagai suami yang dianiaya juga. Apa yang Bapak rasakan ketika itu? Jadi saya itu, Tuhan, kenapa Tuhan diamkan ini semua terjadi? Kenapa kok orang yang seperti itu bisa di mimbar gitu loh? Harusnya. Ya harusnya Tuhan itu pakai orang yang benar-benar apa ya, mewakili Tuhan lah, istilahnya karakternya gitu loh. Nggak terima Bapak ya? Saya sepertinya kenapa mesti seperti ini? Tapi ternyata di gereja memang banyak orang yang seperti itu. Maksudnya orang yang bisa merubah sifat aslinya ketika berada di gereja. Yang tadinya kasar, temperamental di luar, begitu di gereja, oh haleluya, salam saudaraku. Gitu kan? Tapi begitu keluar, aslinya kelihatan. Apa yang membuat Ibu tadi cerita bahwa akhirnya mukul Bapak sampai sekarat, Bu? Saya tuh paling nggak suka orang ngomong diulang-ulang itu saya nggak suka. Ya diem-diem blok gitu. Action Ibu lebih. Iya, udah keluar itu tomboynya gitu. Nah, saya tuh tahu kelemahan suami saya. Jadi suami saya tuh punya kelemahan tuh di sini nih, di punggung. Itu kalau dia salah gerak gitu dia udah kambuh. Saya tendang itu di situ tuh, saya tendang begitu dia langsung wah, itu udah pucet, udah kayak orang mungkin kalau ini udah lewat kali kalau saya lihat wajah suami saya tuh udah putih, udah kayak mayat gitu tuh. Saya dari situ saya punya rasa ketakutan. Pokoknya takut aja gitu. Nah, dari situ saya mulai tidak melakukan itu lagi. Tadi kan Ibu bilang berhenti karena memukul suami dan Ibu ketakutan. Iya. Nah, dalam perjalanan setelah itu, apakah Ibu menemukan kebenaran firman yang membuat Ibu tuh kayak tunduk taat kepada suami akhirnya? Seperti apa? Sejak kejadian itu bagaimana? Iya, jadi akhir-akhir sebelum saya berhenti itu suami saya itu ngalamin satu kejadian sih sebenarnya. Jadi kejadian di mana suami saya itu maksudnya ada permasalahan dengan orang gitu, terus suami saya itu dimarah-marahin dengan dia nggak salah apa-apa. Nah, hari-hari itu tuh suami saya selalu seperti ini sama saya, sama anak-anak. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari Ibu? Ke anak-anak juga ke saya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus yang paling menusuk buat saya itu gini, bukan yang selalu berseru Tuhan, Tuhan yang berkenan di hadapanku. Itu sebenarnya menusuk banget. Itu rasanya kayak jelek banget buat saya gitu. Ya, jadi dari situ saya mulai, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang berkenan di hadapannya. Jadi dari situ saya mikir, selama ini yang saya lakukan, apakah itu yang Tuhan mau saya lakukan? Dari situ saya mulai belajar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu seperti ada suara yang ngomong seperti ini, seandainya kamu di posisi suamimu, apa yang kamu lakukan? Selama 7 tahun, saya ini merasa bahwa saya ini adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini. Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang membuat saya takut. Balik lagi, bukan takut saya kehilangan suami saya, tapi saya takut kehilangan kasih Tuhan. Itu nancep ya Bu ya? Itu nancep banget. Dimana Yesus itu adalah kasih. Ternyata saya nggak menerima kasih itu. Saya bilang, aku percaya Yesus, aku terima Yesus. Tapi selama 7 tahun, saya ternyata bukan orang yang percaya kepada Yesus. Ternyata saya belum. Akhirnya, dari kata-kata itu saya memahami bahwa inilah yang sebenarnya Tuhan mau. Kenapa saya diambil dari kegelapan, kemudian saya dijadikan anak Tuhan. Supaya saya mengenal kasih-Nya. Jadi luka-luka saya, luka hati selama saya kecil, seketika itu juga hilang, nggak ada bekas. Itu Ibu udah mengerti pengertian dari Tuhan bagaimana menghadapi suami setelah Proses gitu ya? Proses. Jadi kami rasanya kayak pacaran jadinya. Bener-bener saya ngerasain, oh ini yang dinamakan kasih. Ada satu kalimat yang bikin saya ngejelep. Gini, cintailah orang dari kekurangannya. Jangan mencintai orang dari kelebihannya. Karena di saat kita mencintai seseorang dari kelebihannya, begitu kita lihat kekurangannya, habislah cinta itu. Saya tadi bilang, suami saya tuh wah gitu. Saya mulai mencintai suami saya dari suaranya yang nah, dari situ saya mulai, kalau suami saya udah wah itulah saya merasa apa ya, udah nggak kesel lagi, tapi indah gitu loh, kata-katanya tuh yang ngomong apa udah jadi bercanda gitu. Ibu bayar harga juga ya. Aduh, untuk bayar harga. Maksudnya kan itu menurut saya, kadang kita berdoa sama Tuhan atau kita ngerti firman Tuhan, tetapi kan daging ini kan nggak semudah membalikkan tangan ya Bu ya. Dia ada sesuatu harga yang harus dibayar, kayak menahan diri, penguasaan diri. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk bisa menguasai diri Ibu, menahan diri Ibu, seperti apa? Saya kalau seandainya lagi ini, saya pasti pasang musik, lagu-lagu rohani gitu. Kalau saya lagi kesel, suami saya ada satu lagu yang hari-hari ini saya kalau kesel, suami saya pasti, kalau saya udah lihat dia terus saya bilang satu lagu yang sering saya ini, dia suami saya pasti tahu, wah ini istri saya lagi kesel. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Suami saya selalu ada di dalam proses kehidupan saya bersama Tuhan, karena saya percaya suami saya adalah wakilnya Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Tuhan pakai tangan suami saya untuk dia selalu ada di titik terendah saya. Dan saya berhasil untuk melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang dari masa kecil saya udah nyakitin. Karena suami saya selalu bilang, jangan diingat-ingat, ampuni. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau saya sih melihat Bapak, apa yang Bapak lakukan ke keseharian rumah tangga, itu yang namanya seperti janji Tuhan, saling melengkapi. Bukan soal fungsi ya. Iya, betul. Fungsi itu hanya sebagai pilihan, tapi melengkapi itu tugas. Yang seperti Bapak lakukan itu ya, itu keren sih menurut saya. Jadi saya tambahkan, kadang-kadang suami istri itu seperti yang Abang bilang, melengkapi tadi ya. Kadang-kadang kita nggak bisa terima. Misalnya gini, seorang istri punya ini kan kelebihannya dia bisa di atas mimbar. Entertain lah. Entertain. Kalau saya juga merebut ladang dia, kan jadi ribut lagi. Dua-duanya rumah berantakan. Kan kita sebagai suami tahu diri gitu loh. Oh iya, saya kalau di mimbar pasti ngapain? Nyanyi nggak bisa, apalagi khotbah. Ya sudah, saya lakukan di balik layar. Berdoa ya Pak? Ya berdoa, ya mencuci tadi. Maksudnya melakukan hal-hal yang di rumah. Jadi kita bukan terus, nggak bisa kamu yang di sini, saya yang di atas gitu. Kan kita, artinya kita nggak melihat talenta kita. Banyak hal yang kita pelajari. Saya percaya juga pemirsa yang menyaksikan ini banyak
kebenaran, bagaimana kita menjadi suami itu yang benar-benar bisa mengasihi ya. Dan Seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Dan dari Ibu Vivi juga bagaimana dominan itu bisa kita pakai hal yang positif ya. Iya. Keren ya. Dan yang paling keren juga percaya bahwa istrimu bisa berubah juga. Iya, saya melihat. Iya betul. Karena saya pelajari ya, saya tangkap bahwa kadang suami mungkin memaksa istrinya berubah. Tetapi ternyata itu tidak membuat dia berubah, tapi dengan mengasihi itu bisa berubah. Aku suka kata-katamu tuh. Iya. Makasih. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah, Ya. tapi kita mengasihi dia supaya dia berubah ya. Iya. Wow, dalam itu. Dan kita ya suami maupun istri itu sama-sama. Maksudnya kalau saya sebagai suami, nggak mungkin saya selalu mengajari dengan kata-kata. Harus perilaku kita. Lama-lama istri pasti akan berubah. Itu kalau dalam sebuah filosofi, Gimana itu? batu itu nggak bisa nanti pecah. Dia harus pakai air. Iya, ditempel sedikit-sedikit, pelan-pelan pasti. Iya, dia akan berubah ya Bu ya. Ya jadi buat suami-suami yang mungkin saat ini sedang bergumul buat istrinya, percaya dengan kasih pasti bisa berubah. Pasti. Berubah. Atau mungkin kebalikannya, Iya. istri-istri yang sedang bergumul pada suaminya untuk bisa berubah, percaya juga kasihi suamimu maka dia juga akan bisa berubah. Sama seperti pelayanan yang dilakukan oleh Cahaya Bagi Negeri. Ya. Pelayanan The Parenting Project. Project. Kita saksikan dulu deh. Gereja dan orang-orang percaya harus mempunyai cara untuk mendidik anak-anak di jalan Tuhan. Selamat datang di The Parenting Project. Mana ada tempat barbeque samping sini? For me, wait for me. Mengintisarikan begitu hal yang sangat kompleks dalam mendidik anak menjadi sesuatu hal yang sangat mudah dicerna, poin-poin pentingnya, kemudian ilustrasinya juga sangat aplikatif. Yang dulunya suka main fisik, anaknya salah ngomong dipukul. Sekarang nggak ada, sekarang berubah. Cahaya Bagi Negeri itu ada namanya Parenting Project. Itu diberikan kepada gereja-gereja Tuhan dengan modul ya. Ya, dengan modul secara free. Free supaya apa tuh? Orang tua bisa menjadi lebih baik. Betul. Terkadang kan nggak semua orang punya langsung dapat pengertian dari Tuhan. Nah, kita mencoba membuat tools untuk supaya mereka bisa menjadi lebih baik dengan modul. Dengan modul. Jadi modul-modul ini mengajarkan bagaimana menjadi ayah yang bertanggung jawab, istri yang menjadi teladan, anak yang mengasihi bapak ibunya, sehingga menjadi seperti ini. Iya, sehingga keluarga ini benar-benar mengalami suatu transformasi yang seperti bapak rasakan dan ibu itu. Keren sih menurut saya. Ya, keren sekali ya. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah firman yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapa saja. Dibaca oleh anak-anak, dibaca oleh suami. Jangan biarkan anak-anak kita terluka, suami kita terluka, karena di saat kita keluar, kita melayani, kita memberikan
satu spirit malaikat buat orang-orang yang kita layani. Sementara di dalam rumah tangga kita menjadi malaikat yang yang melawan Tuhan. Kita tahu siapa itu. Nah, buat semuanya yang melayani Tuhan, ayo sama-sama kita menjadi firman-firman yang terbuka supaya amanat agung Tuhan itu nyata di bumi ini. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Gimana kita bisa menjadikan semua bangsa murid Kristus? Kita jadi berkat bagi banyak orang, tetapi kita sedang mengimpartasikan sesuatu yang tidak baik kepada semua orang-orang yang kita layani. Jangan biarkan Tuhan itu berkata, bukan orang-orang yang bersuruh Tuhan, Tuhan yang berkenan di hadapanku. Tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikut apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Jangan menjadi seperti orang-orang Farisi, hanya bisa berbicara, tetapi kita tidak bisa melakukan. Cahaya Bagi Negeri ini adalah layanan doa. Kita 24 jam, Bu. Ini ada yang masuk nih, nanti Ibu boleh doakan ya, Bu ya. Pertama nih, sudah masuk request doa bernama Ibu Sanlia. Ibu Sanlia ini bergumul 5 tahun, dia tidak bicara dengan suaminya. Dan pengen didoakan agar pulih kembali rumah tangga mereka. Yang kedua? Yang kedua nih seperti kisah bapak juga nih, Romo nih. Jadi tapi ini bapak baby. Jadi istrinya itu marah besar sama dia sampai ngata-ngatain dia, dan dia minta diberi kekuatan untuk bisa terus mengampuni dan melembutkan hati istrinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap perjalanan kami Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami berdoa untuk anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Sandi Tuhan. Tuhan, Kau lembutkan hati suami anak-Mu yang Kau kasihi ini Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau pulihkan keluarga ini supaya mereka merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Suami istri adalah sesuatu yang berharga di mata-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau terus memberkati pernikahan-pernikahan, dan Engkau juga memberkati pernikahan anak-Mu ini ya Bapa. Ubahkan hati suaminya ya Tuhan, agar mau kembali Tuhan mengasihi istrinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada untuk keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saya berdoa untuk Bapak Baby yang sedang mengalami hal yang sama. Mungkin dia mengalami penganiayaan, mungkin kata-kata kasar. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan pengajaran kepada Bapak Baby untuk selalu bersabar, untuk selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Bapak Baby ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, buat pemirsa yang masih menyaksikan acara ini, jika Anda mengalami sesuatu permasalahan rumah tangga, sebagai istri, sebagai suami, dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu, nah, hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ada nomor-nomor di bawah ini, Anda boleh catat, Anda boleh hubungi, ceritakan apa yang menjadi masalah Anda. Dan percayalah, hanya Tuhan Yesus, kasih-Nya yang bisa mengubah kehidupan kita. Dan juga kalau kalian merasa konten ini sangat memberkati, jangan lupa juga untuk share, bagikan kepada orang-orang terkasih supaya mereka juga bisa diberkati dan bisa menemukan Tuhan dalam kesaksian ini juga. Iya betul. Dan tadi juga bisa kalau di kolom deskripsi itu juga ada link, langsung klik. Gitu ya. Itu langsung terhubung dengan tim layanan doa kami.
Luar biasa. Follow dan ikuti ya. Setiap media sosial dari Cahaya Bagi Negeri. Nah, kita sudah akhiri nih segmen ini ya, karena sudah terlalu lama juga ya kita ngobrol ya. Ada sekitar 1 jam lebih loh. Iya. Karena ceritanya seru banget. Seru banget. Kurang ya berarti sebenarnya. Jadi kami saja yang mendengarkan diberkati. Ya, betul. Dan banyak nilai-nilai yang saya dapat. Saya sebagai suami, saya percaya penonton juga banyak mendapat. Kayak Mas Prio nih kameramen kita, Mas Wardi ya kan. Iya. Itu kalau lihat Mas Wardi giginya, itu kenapa? Kenapa? Nggak tahu juga. Kirain dihajar istrinya. Iya. Bercanda. Gak bercanda. Oke, buat pemirsa, saya Charlie. Saya Remonski. Saya Romo. Saya Vivi. Terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati.